Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai karbohidrat dan metabolismenya. Di sini saya menggunakan jurnal berjudul Cold Spring Harbor Perspective in Biology. Di sini dijelaskan bahwa karbohidrat metabolism atau metabolisme karbohidrat pada gula seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa itu memiliki titik masuk ke dalam glikosis yang berbeda. Nah, proses ini biasa disebut dengan glukogenesis yang juga dapat menciptakan gula. Nah, karbohidrat kompleks seperti glikogen itu juga dapat masuk dalam glikolisis. Nah, di sini kita dapat melihat prosesnya. Di gambar ini kita dapat melihat proses metabolisme glikosis. Jadi pertama masuknya monosakarida ke jalur metabolisme glukosa itu dapat diubah menjadi glukosa 6 fosfat seperti ini. Jadi glukosa itu masuk, lalu glukosa 6 fosfat itu melalui fosfolilasi oleh enzim heksokinase. Lalu galaktosa itu diubah menjadi glukosa 1 fosfat yang kemudian diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Fruktosa dapat masuk ke jalur metabolisme sebagai fruktosa 1 fosfat atau diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Lalu glukosa 6 fosfat itu senyawa sentral dalam metabolisme karbohidrat yang bisa masuk ke berbagai jalur. Pertama itu bisa melalui glikolisis itu menghasilkan pirufat yang dapat berlanjut ke siklus asam sitrat. Nah, jadi dia itu menghasilkan pada glikolisis itu menghasilkan pirufat yang kemudian akan ada di proses asam sitrat. Lalu glikogenesis itu pembentukan glikogen untuk penyimpanan energi. Lalu pada glikogenolisis itu dia pemecahan glikogen, nih glikogenolisis itu pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Lalu pada pentosa phosphate pathway itu menghasilkan NADH dan ribosa 5 fosfat. Lalu pada yang namanya heksosamin pathway menghasilkan glikosamin, prekursor untuk glikoprotein dan glikolipid. Nah, pada glikosis, fruktosa 6-fosfat itu diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dan selanjutnya menghasilkan triose fosfat. Nah, triose fosfat itu dapat diubah menjadi pirufat atau gliserol. Lalu pirufat kemudian diubah menjadi laknat atau masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA nih. Jadi dia itu bisa menjadi laknat atau masuk ke mitokondria menjadi asetil-CoA. Lalu siklus asam sitrat atau TCA cycle, itu asetil-CoA masuk ke siklus TCA untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, produk lain dari siklus ini seperti citrat dan oksaloasetat juga penting dalam metabolisme lain termasuk sintesis lipid. Nah, lipogenesis dan gluconeogenesis, itu asetil-CoA dapat diubah untuk sintesis asam lemak dan trigliserida. Triose fosfat juga dapat menjadi sumber gliserol untuk pembentukan trigliserida. Nah, gluconeogenesis, jalur ini tuh memungkinkan pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti pirufat, laknat, dan beberapa asam amino. Tetapi intinya, ini tuh adalah satu proses penting dalam metabolisme karbohidrat. Nah, saya ini akan menyambungkan metabolisme karbohidrat ini, kepada penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini, itu tuh dapat disebabkan oleh konsumsi makanan tinggi karbohidrat dapat menyebabkan peningkatan pembentukan asetil-CoA dari proses dekarboksilasi fosforilasi dan meningkatkan pembentukan kolesterol serta trigliserida yang merupakan faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, jurnal yang saya gunakan itu bernama Jurnal Kedokteran Diponegoro yang berjudul Hubungan Antara Asupan Karbohidrat dengan Profil Lipid pada Pasien Penyakit Jantung Koroner. Di sini dijelaskan juga kalau seandainya faktor resiko utama atau fundamental yang mendasari penyakit PJK yaitu faktor resiko ketidaknormalan profil lipid yang meliputi kadar kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol low density lipoprotein. Lalu
dapat kita temukan lagi di jurnal berikutnya, yaitu Jurnal Kesehatan Medika Saintika, bahwa kita dapat, kesimpulan bahwa pola makan, khususnya konsumsi karbohidrat, itu memiliki hubungan bermakna dengan penyakit jantung koroner. Berbeda dengan karbohidrat, konsumsi protein, lemak, kolesterol, serta aktivitas fisik tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penyakit jantung koroner. Diharapkan pengaturan pola makan dibarengi dengan aktivitas fisik secara teratur bagi penderita dari penyakit jantung koroner tersebut. Sekian.